Iran terkena ledakan aneh dan jet tempur dikerahkan di tengah gencatan senjata yang semakin rapuh. Informasi yang beredar pada hari Senin 27 April 2026 ini menunjukkan adanya ledakan kuat di wilayah Sadegh di barat Teheran. Sementara laporan lain juga menyebutkan adanya pergerakan jet tempur di atas Teheran dan Karaj. Belum ada penjelasan resmi yang jelas tentang apa yang meledak, siapa yang melakukan aksi tersebut, atau target mana yang telah terkena. Namun, insiden ini terjadi pada saat terburuk bagi rezim Iran dengan Selat Hormuz sedang dalam sengketa. Negosiasi yang terhenti dengan Amerika Serikat dan kehadiran militer Amerika yang semakin meningkat di sekitar Timur Tengah. Ledakan ini menarik perhatian karena tidak terjadi sendirian, melainkan menjadi bagian dari rangkaian insiden yang tidak dijelaskan di dalam Iran, baik sebelum maupun sesudah gencatan senjata. Saya akan segera menceritakan semuanya kepada Anda, tapi sekarang Anda pasti ingin berlangganan saluran ini agar tetap mendapatkan informasi terbaru. Informasi secara real time, dengan kualitas jurnalistik terbaik yang pernah ada, sesuai standar kredibilitas. Milson Alves Dalam. Berita yang beredar, analisis terkuat adalah bahwa ledakan-ledakan ini mungkin terkait dengan operasi rahasia yang dilakukan tanpa klaim terbuka. Untuk melemahkan titik-titik sensitif rezim dan membuka jalan bagi eskalasi yang lebih besar. Tidak ada yang mengaku bertanggung jawab. Teheran tidak memberikan penjelasan yang meyakinkan. Dan ketika jet tempur dikerahkan segera setelah ledakan keras di dekat ibu kota, pesannya sangat serius. Rezim itu sendiri tampaknya tidak tahu persis dari mana tekanan itu berasal. Inilah bagian yang paling mengganggu. Teheran, Iran berusaha menampilkan citra kendali, tetapi setiap ledakan baru tanpa penjelasan semakin meningkatkan rasa rentan, apalagi jika sebuah bangunan meledak di dekat Teheran. Jika warga melaporkan suara keras, jika pesawat dikerahkan, dan jika pemerintah tidak bisa memberikan penjelasan dengan cepat, pesan yang diterima baik di dalam maupun luar negeri adalah kegagalan. Dalam krisis biasa, hal ini saja sudah dianggap serius. Dalam krisis dengan blokade laut, kapal induk Amerika, negosiasi nuklir, dan ancaman terhadap Hormuz ini menjadi peringatan strategis. Selat Hormuz tetap menjadi pusat kebuntuan. Kantor berita Associated Press melaporkan bahwa Iran menawarkan untuk membuka kembali jalur tersebut. Amerika Serikat mencabut blokade dan mengakhiri perang, tetapi pembahasan tentang program nuklir akan dilakukan nanti. Usulan ini dibawa oleh para mediator dari Pakistan. Dan ini menunjukkan bagaimana Teheran berusaha mendapatkan waktu tanpa mengalah soal yang dianggap penting oleh Washington, yaitu mencegah kemajuan Iran menuju senjata nuklir. Pada praktiknya, Iran ingin meringankan tekanan sekarang dan mendorong bagian tersulit ke tahap berikutnya. Namun, bagi Amerika Serikat, ini tampak seperti sebuah manuver. Presiden Donald Trump sudah menegaskan bahwa syarat utama adalah mencegah Iran memiliki senjata nuklir. Associated Press juga mencatat bahwa Trump menerima proposal yang telah diperbaiki dari Teheran, tetapi menegaskan kembali bahwa rezim tersebut tidak boleh menempuh jalur itu. Artinya, Gedung Putih memang mendengarkan, tetapi tampaknya tidak bersedia menukar blokade dengan janji yang tidak jelas. Menteri Luar Negeri Marco Rubio menyampaikan masalah ini secara langsung. Bagi Washington, membuka kembali Selat Hormuz tidak bisa berarti membiarkan Iran yang menentukan siapa yang lewat, kapan lewat, dan berapa yang harus dibayar. Jalur tersebut bersifat internasional dan Amerika Serikat tidak ingin menerima jika Teheran mengubah koridor itu menjadi alat pemerasan. Kantor berita Anadolu melaporkan bahwa Rubio mengatakan ia melihat pihak Iran serius dalam upaya keluar dari krisis. Namun, ia menekankan bahwa setiap kesepakatan harus mampu mencegah pengembangan senjata nuklir dan menangani poin-poin utama dari perselisihan tersebut. Sementara kata-kata terus beredar, tekanan di laut sudah mulai terjadi. Reuters melaporkan bahwa 6 kapal tanker yang membawa minyak Iran terpaksa kembali ke Iran karena blokade Amerika. Krisis ini juga membuat orang-orang terjebak di tengah konflik. Ratusan kapal dan sekitar 20.000 pelaut masih tertahan di dalam teluk menurut Reuters. Sekretaris-Jenderal Organisasi Maritim Internasional, Arsênio Domingues, memperingatkan bahwa para awak kapal tersebut menghadapi risiko serius dan tekanan psikologis yang besar. Sisi ini menunjukkan bahwa krisis tidak hanya terjadi di ruang-ruang kantor.
Krisis ini membebani orang-orang yang bekerja di laut, perusahaan yang bergantung pada jalur tersebut, dan keluarga yang tidak tahu kapan kerabat mereka bisa keluar dari wilayah itu. Sementara itu, Amerika Serikat meningkatkan kekuatan militernya di wilayah operasi. Military Times melaporkan bahwa 3 kapal induk Amerika beroperasi secara bersamaan di Timur Tengah untuk pertama kalinya sejak 2003, yaitu USS Abraham Lincoln, USS Gerald R. Ford, dan USS George A. W. Bush. Didampingi oleh lebih dari 15.000 pelaut dan marinir. Bersama-sama, kelompok-kelompok ini membawa lebih dari 200 pesawat, termasuk pesawat perang elektronik, jet tempur siluman, dan Super Hornet. Ini bukan sekadar detail teknis. 3 kapal induk di wilayah tersebut adalah sinyal kekuatan. Mereka memungkinkan serangan, pertahanan udara, pengawasan, dan dukungan operasi tanpa sepenuhnya bergantung pada pangkalan negara lain. Ketika Washington mengerahkan kekuatan angkatan laut sebesar ini, itu berarti diplomasi masih ada, tetapi opsi militer sudah siap. Iran tahu itu. Dan setiap ledakan di dalam negeri, setiap jet tempur yang dikerahkan, setiap kapal yang dialihkan, dan setiap pertemuan darurat menambah perasaan bahwa gencatan senjata mungkin sudah mendekati batasnya. Pergerakan di Diego Garcia juga berpengaruh dalam situasi ini. Pangkalan Amerika di Samudra Hindia sangat strategis karena dapat menampung pesawat pengebom, pesawat pengisian bahan bakar, pesawat pengintai, dan kapal. Dalam dokumen yang beredar, kehadiran kapal perusak, pesawat Poseidon, pesawat angkut berat, dan pesawat pengisian bahan bakar muncul sebagai tanda penguatan yang berkelanjutan. Ini sesuai dengan logika militer Amerika, menyiapkan infrastruktur sebelum mengambil keputusan besar. Pertama, bahan bakar datang, lalu pesawat datang, kemudian kapal datang. Ketika semuanya sudah siap, tinggal menunggu perintah. Di pihak Iran, reaksinya tampak mencampurkan gertakan dan kekhawatiran. Rezim berusaha menunjukkan bahwa mereka tetap tegar, namun juga mencari dukungan dari luar. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, pergi ke Sankt Petersburg untuk bertemu dengan Vladimir Putin. Pada saat yang sama, ketika krisis di Hormuz menghentikan negosiasi dengan Washington. Associated Press mencatat bahwa kunjungan tersebut terjadi saat para mediator berusaha membuka kembali jalur diplomatik dan saat Iran berupaya berkonsultasi dengan Rusia mengenai perkembangan perang. Langkah Teheran ke Rusia ini menunjukkan bahwa Teheran tidak merasa nyaman. Rezim tersebut membutuhkan perlindungan politik, membutuhkan senjata, membutuhkan dukungan diplomatik, dan perlu menunjukkan bahwa mereka tidak terisolasi. Namun, kedekatan dengan Moskow juga memperkuat pandangan Amerika bahwa Iran tidak hanya menginginkan perdamaian, mereka menginginkan waktu. Waktu untuk mengatur ulang pertahanan, melindungi sekutu, bernegosiasi dari posisi yang tidak terlalu lemah, dan menjaga jaringan regionalnya tetap aktif. Jaringan regional ini masih menjadi bagian dari masalah. Hizbullah bukanlah hal yang terpisah. Dia adalah salah satu perpanjangan tangan Iran di kawasan ini. Ketika Iran menolak untuk menghentikan dukungan kepada sekutu-sekutunya yang bersenjata, itu menunjukkan bahwa mereka tidak berniat meninggalkan strategi tekanan tidak langsung. Pada akhirnya, ledakan di Teheran, jet tempur di udara, blokade di Hormuz, dan 3 kapal induk Amerika membentuk gambaran yang sama. Iran sedang dikepung, berusaha bertahan dengan retorika keras dan mencari bantuan eksternal, tetapi mereka menghadapi tekanan yang semakin meningkat dari segala arah. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel, dan di akhir nanti cek komentar supaya kamu bisa lebih terlibat dengan komunitas. Milson Alves.